kenapa tanaman rimpang-rimpangannya tadi itu tanamannya subur, tapi kemudian setelah panen hasil rimpangnya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Masih terkait dengan pembesaran biomasa tanaman, kita kali ini membahas tentang jahe merah ya, atau rimpang-rimpangan lah, tanaman rimpang-rimpangan. Ada kasus dan pertanyaan dari para petani yang via WA atau via YouTube menyampaikan bahwa kenapa tanaman rimpang-rimpangannya tadi itu tanamannya subur, tapi kemudian setelah panen hasil rimpangnya sedikit ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa mengarahkan alokasi pertumbuhan tanaman tadi itu ke rimpang gitu. Jadi kalau tadi di video yang lain kita arahkan pertumbuhan nilam tadi untuk ke minyak, maka dari apa yang kita bicarakan sini kita terkait dengan rimpang dan juga meningkatkan kandungan dari rimpang tersebut. Nah, untuk bisa meningkatkan rimpang tadi itu prinsipnya adalah pertama kita harus besarkan biomasanya tanaman tadi itu secara optimal. Dalam hal ini adalah vegetatifnya. Kemudian setelah dia sampai pada saat vegetatif yang optimal, maka kita arahkan alokasi pertumbuhan tadi itu ke rimpang. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan seluruh energi tadi itu ke rimpang? Maka kita perlu membuat formula hormon yang mengarah ke pembesaran rimpang tadi itu. Nah, ini yang menariknya. Jadi sebenarnya dengan kemampuan kita mengetahui karakter dari hormon tadi, maka kita bisa melakukan suatu formulasi untuk membuat arah dari pertumbuhan tanaman itu sesuai dengan yang kita inginkan. Rimpang tadi itu di dalam perbanyakannya, dalam pembesarannya, maka kita harus membuat formulasi yaitu hormon akar dalam hal ini ya. Tapi hormon akar yang mengarah ke pembesaran biomasa. Hormon akar yang mengarah ke biomasa tadi itu adalah 2,4-D. Nah, karena kita ingin arahnya ke akar atau ke rimpang, sementara alokasi untuk ke daun atau tajuk itu kecil, maka persentasenya tadi itu kita buat misalnya ke akarnya tadi itu 70%, kemudian ke tunasnya tadi itu 10%, terus kemudian ke giberellinnya tadi itu 20%. Sehingga dominasi dari alokasi makanan tadi itu diarahkan ke pembesaran rimpang. Nah, berarti sebenarnya kira-kira berdasarkan kekuatan dan daya dukung atau daya pengaruh dari hormon tadi 2,4-D kita bisa gunakan kira-kira sekitar ini cukup tinggi ya. Bisa kita gunakan sampai 80 mg per liter. Kemudian tunasnya tadi itu tunasnya tadi kita berikan ke arah pembesaran biomasa juga yaitu kinetin. Cuma kecil konsentrasinya kita berikan 10 mg per liter. Kemudian giberellinnya 20 mg per liter. Nah, ini konsentrat yang bisa kita gunakan di dalam pelaksanaannya bisa kita ambil 10 mili per liter tadi itu. Ya dari formula tadi itu 10 mili kita ambil kemudian kita semprotkan khususnya ke pangkal batang atau rimpang tadi itu. Dan kembali saya ingatkan bahwa pelakuan ini dilakukan setelah tanaman tadi itu dewasa dari segi vegetatif. Nah, dengan demikian tadi itu bahwa pertumbuhan tanaman tadi pada saat kita beri formula tadi itu tidak ke arah tajuk, tapi dia ke arah pembesaran rimpang tadi itu. Jadi kemungkinan yang terlihat tadi itu adalah tajuknya kurang optimal, kurang bagus ya. Nggak masalah, yang penting tidak mati dan proses fotosintesis bisa berlangsung dan kemudian alokasi diarahkan ke rimpang tadi itu. Jadi konsentrasinya tadi sampai 70% ya. Dan itu merupakan salah satu cara untuk kita bisa membesarkan biomasa dari rimpang-rimpangan. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini terkait dengan pembesaran rimpang itu adalah dominasi dari hormon akar, dalam hal ini 2,4-D yang dominan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.